percaya bahwa kita semua ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan selamat berjumpa dan menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui renungan super edisi Agustus tahun 2023. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan negara yang sama-sama kita cintai yang ke-78. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini saya ambil dari Lukas 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Lukas 8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga yang berbunyi, tak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dari ayat firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita pelajari bersama-sama, kita akan merenungkannya di bawah satu pokok renungan, yaitu wanita yang mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Wanita yang mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan adalah merupakan suatu anugerah yang terindah. Dan di dalamnya kita bisa berkarya bagi Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dalam pembacaan kita saat ini, kita menemukan seorang wanita yang telah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, yaitu Maria Magdalena. Ia menyadari bahwa luar biasa apa yang Tuhan buat bagi kehidupannya, di mana ia dibebaskan oleh Yesus dari roh jahat yang membelenggu hidupnya. Bukan hanya satu roh jahat yang membelenggu kehidupannya, tapi dikatakan di dalam pembacaan kita 7 roh jahat yang membelenggu atau memperhamba dirinya. Namun oleh pertolongan Tuhan, Yesus memerdekakan dia atau membebaskan dia dari ikatan roh-roh jahat itu. Dan Maria Magdalena menghargai kemerdekaan yang ia telah alami di dalam Tuhan Yesus. Ia ingin menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang-orang sesamanya, bahkan menjadi berkat hingga di akhir zaman ini. Yang menjadi perenungan untuk kita bersama, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah kita alami di dalam Tuhan, yang telah membebaskan kita dari ikatan dosa dan pengaruhnya, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk itu, saya akan membawa kita bersama melihat bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah kita alami di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Yang pertama, selalu menyadari akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang telah dialami oleh Maria Magdalena melepaskan hidupnya dari keterpurukan karena kuasa roh jahat dan pengaruh. Ia mengalami jamahan Tuhan
dibebaskan dari pengaruh kuasa jahat dan roh jahat itu. Kita bisa bayangkan, sebelum Tuhan menjamah hidupnya tersiksa, baik secara fisik, psikis, bahkan rohani. Namun oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, sehingga ia terlepas dari ikatan roh jahat itu yang membawa dia dalam keterpurukan hidup secara psikis, fisik, dan rohani. Maria menyadari bahwa kasih Tuhan sungguh indah bagi hidupnya, sehingga ia mengisi lembaran kehidupannya sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dengan selalu mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Menyadari kasih Tuhan akan membawa dampak yang sangat baik bagi kehidupan kita sebagai wanita yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa membebaskan diri kita. Tetapi oleh anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kasih-Nya, sehingga kita telah dibebaskan dan dilepaskan dari pengaruh dosa dan keterpurukan hidup. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita harus lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita yang telah memerdekakan kita? Hiduplah selalu di dalam kasih karunia-Nya, jadilah berkat di tengah kehidupan ini. Yang kedua, untuk mengisi kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Allah, sehingga menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu memiliki loyalitas yang tinggi. Dalam ayat yang ketiga pembacaan kita melihat pribadi Maria yang memiliki loyalitas dalam hidupnya sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dikatakan bahwa ia mengikuti rombongan pelayanan Yesus dengan kekayaan yang ia miliki bersama dengan beberapa wanita lain. Kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Allah tanpa loyalitas, kita tidak akan menjadi berkat. Dan dalam perenungan kita saat ini, kita memperhatikan Maria membuktikan loyalitasnya itu dengan aktif dalam pelayanan. Ia bersedia ikut dalam rombongan pelayanan Yesus, memberikan waktunya, memberikan hidupnya, bahkan materinya untuk pelayanan itu. Hidup yang telah dimerdekakan oleh Allah, sekali lagi bahwa tidak akan menjadi berkat kalau tidak disertai dengan kesiapan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Karena itu, mari kita tunjukkan loyalitas kita dengan kesediaan kita untuk melayani Tuhan melalui waktu kita, melalui tenaga kita, bahkan melalui materi yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Selanjutnya, loyalitas Maria dibuktikan sebagai seorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, bahwa ketika Yesus di akhir karya pelayanannya untuk keselamatan bagi
manusia. Maria ada di sekitar penyaliban Yesus. Maria ada di situasi yang sulit yang dialami oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus dikuburkan, Maria ada di kubur Yesus. Kesetiaan Maria tidak pernah pudar sedikit pun dan tidak tergoyahkan di segala situasi. Hidupnya menjadi kesaksian yang sungguh memberkati banyak orang. Hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena apa? Kesetiaannya dalam mengiring Yesus. Dan menjadi pertanyaan untuk kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak nyaman, apakah kita akan tetap setia seperti Maria? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, saya pasti dan yakin bahwa apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun yang kita hadapi, itu tidak akan melunturkan kesetiaan kita bagi Kristus. Karena itu, milikilah loyalitas dalam hidup kita masing-masing. Buktikanlah loyalitas kita itu melalui tindakan nyata. Kita bersiap sedia, aktif dalam pelayanan bagi Tuhan melalui apa yang kita miliki. Kita luangkan waktu kita untuk melayani Tuhan dan mengorbankan materi kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan setialah selalu mengiring Kristus dalam segala situasi yang kita hadapi. Jangan tergoyahkan oleh apapun, tetapi tetaplah teguh di dalam pelayanan dan pengiringan kita akan Tuhan. Akhir, untuk menjadi wanita yang membawa berkat atau menjadi berkat bagi dunia ini, kita harus menyadari apa yang Tuhan telah nyatakan bagi kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa, dan kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita dengan menyadari akan kasih-Nya yang telah memberkati hidup kita, yang telah melepaskan kita dari keterpurukan hidup oleh karena dosa, bahkan hukuman yang kekal oleh karena dosa, dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Miliki loyalitas yang tinggi dalam kehidupan kita. Nyatakan itu dalam pelayanan bagi Tuhan, baik melalui waktu, tenaga, dan harta yang ada pada kita. Gunakan itu bagi pelayanan Tuhan. Baktikan hidup kita dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi, siaplah, setialah sampai akhir hidup menjadi berkat.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sejenak di mana kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Bagaimana kami sebagai wanita yang telah dimerdekakan oleh Kristus untuk mengisi kemerdekaan itu, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Dan kiranya hidup yang Tuhan anugerahkan ini senantiasa memancarkan kasih Tuhan, menjadi berkat dalam sepanjang hidup sampai akhir. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.